น่ากินทั้งนั้นเลย พิมพ์ลองชิมนี่ดูสิ Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Cerita Lalol. Teman-teman, kali ini aku akan membagikan pada kalian semua cerita film yang berasal dari Thailand yang menceritakan tentang kisah kelam sepasang saudara kembar. Nah, kalau kita bicara tentang anak kembar nih ya, di dunia ini, hubungan saudara kembar itu seringkali digambarkan sebagai ikatan yang terkuat. Mereka tumbuh bersama, berbagi tawa, berbagi rasa sakit, bahkan mereka juga berbagi rahasia yang tidak pernah terdengar oleh orang lain. Tapi bagaimana jika ada sepasang kembar yang bukan hanya berbagi rahasia, melainkan juga berbagi tubuh? Dan inilah kisah tragis sekaligus mengerikan yang berasal dari Thailand, dari sebuah film yang diproduksi pada tahun 2007 berjudul Alone. Kisah tentang dua saudara kembar yang bernama Pim dan juga Ploy, yang hidup dan mati, namun tidak pernah benar-benar terpisah. Pim dan Ploy lahir sebagai kembar siam yang menempel pada bagian pinggang. Dan di mata orang lain, itu semua merupakan sebuah keanehan. Tapi bagi Pim dan Ploy, itu adalah satu-satunya cara hidup yang mereka ketahui. Mereka melakukan semuanya bersama, bangun bersama, makan bersama, tidur bersama, bahkan ketika berjalan pun tubuh mereka selalu selaras. Namun, meski tubuh mereka satu, ternyata hati mereka tidak selalu sama. Ploy, sang adik, memiliki sifat yang lebih iri, lebih posesif, dan juga lebih agresif. Sementara sang kakak, yaitu Pim, dia adalah seseorang yang sangat lembut hatinya, penuh mimpi, dan selalu ingin merasakan dunia itu sebagai dirinya sendiri. Dan akhirnya, konflik pertama pun muncul ketika mereka berdua tumbuh dewasa. Yaitu ketika Pim jatuh cinta pada seorang kakak kelasnya yang bernama Wei. Dan disinilah masalah mulai terbentuk. Ploy, sang adik, menjadi cemburu. Bukan hanya karena sekarang Pim sudah memiliki seseorang yang dicintainya, tapi karena itu berarti suatu hari nanti Pim akan berpisah dengan Ploy karena Pim sudah menemukan sang pujaan hati. Dia khawatir bahwa saudara kembarnya ini akan meninggalkan dia suatu hari nanti. Dan ternyata kekhawatirannya itu memang benar-benar terbukti. Karena apa? Karena ketika mereka sudah berada di usia remaja akhir, seorang dokter menawarkan kayak sebuah prosedur operasi untuk pemisahan anggota tubuh yang melekat. Namun bukan berarti operasi ini nggak ada resikonya sama sekali ya. Justru operasi ini memiliki resiko yang sangat besar, yaitu bisa membuat salah satu atau bahkan keduanya meninggal dunia. Resiko yang sangat besar bukan? Namun ternyata hal ini tidak membuat hati Pim menjadi gentar. Dia tetap bersikeras, dia tetap memutuskan ingin mencoba operasi pemisahan anggota tubuh mereka. Pim ingin mencoba untuk dirinya, untuk cintanya pada W, dan tentu saja untuk kebebasan yang tidak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Lalu bagaimana dengan Ploy? Tentu saja, ia langsung menolak mentah-mentah ide operasi ini. Ploy menangis dengan sangat histeris, dia menjerit, bahkan dia mengancam. Kenapa kamu mau berpisah dengan aku? Kamu mau bunuh aku ya? Kamu mau hidup tanpa aku? Ujarnya dengan sangat histeris. Namun singkat cerita, karena Pim terus saja memaksa, ia terus mengutarakan isi hatinya, mengutarakan mimpi-mimpinya selama ini, bahwa ia selalu ingin hidup sebagai seorang individu, maka mau tak mau, dan dengan rasa terpaksa, akhirnya Ploy pun mau mengikuti keinginan saudaranya. Mereka berdua pun bersedia untuk melakukan prosedur operasi pemisahan anggota tubuh mereka. Dan hari operasi itu pun tiba. Operasi itu sangat lama, berlangsung selama berjam-jam, hingga pada akhirnya hanya Pim yang selamat dan Ploy pun meninggal. Atau begitulah kira-kira yang bisa kita percayai saat ini. Dan akhirnya peristiwa naas yang terjadi pada hari itu, hari di mana Pim kehilangan saudara kembarnya, Ploy, yang meregang nyawa di meja operasi. Tahun-tahun pun berlalu begitu saja.
Pada akhirnya, sesuai dengan keinginan hatinya, Pim pun bersatu dengan cinta dalam hidupnya, yaitu Wei. Pim pindah ke Korea dan hidup bersama dengan Wei di sana, berusaha melupakan duka dan masa lalu yang menyakitkan dalam hidupnya. Dan mereka pun menikmati hidup yang tenang dan juga bahagia di Korea. Sampai suatu ketika, Pim tiba-tiba mendapatkan telepon dari ibunya yang berada di Thailand. Dia mendapatkan kabar bahwa ibunya jatuh sakit dan sakitnya itu sangat parah. Jadi setelah mendengar kabar ini, keduanya segera bergegas, mengemasi seluruh barang-barang mereka yang ada di Korea, naik pesawat terbang, pulang ke kampung halaman, ke rumah masa kecil dari Pim. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Setelah dua orang ini kembali ke rumah masa kecilnya Pim, rumah besar yang dulu ditempati oleh Pim dan Ploy, Pim pun mulai merasakan sesuatu yang misterius di sana. Seringkali saat dia berada di kamar masa kecilnya, atau saat dia sedang bercermin di depan kaca besar yang ada di rumah itu, dan bahkan kadang ketika dia berada di koridor panjang yang kosong, Pim melihat sebuah sosok. Sosok perempuan dengan rambut yang sangat panjang, berjalan miring, seakan tubuhnya masih menempel pada seseorang di sebelah kiri. Dan sosok itu adalah Ploy. Arwahnya seakan mengikuti Pim, menghantui setiap langkahnya, mengawasi dari kegelapan, dan menunggu. Dan tentu saja hal ini langsung membuat Pim sangat ketakutan. Dia merasa sangat terteror di rumah itu. Dia merasakan teror yang tak putus-putusnya dari saudara kembarnya. Dan ketika dia mulai menceritakan semua yang dirasakannya, semua yang dialaminya, semua yang dilihatnya kepada Wei, tentu saja Wei awalnya tidak percaya kepada perkataan Pim. Namun lambat laun, Wei pun mulai merasakan kehadiran sosok ganjil di rumah itu. Wei sadar bahwa sesuatu yang jahat itu tinggal bersama dengan mereka. Semakin hari bukannya mereda, teror semakin berkepanjangan. Sosok misterius itu seolah-olah tidak lelah untuk menghantui mereka. Teror semakin menjadi-jadi. Bahkan suatu ketika, saat Pim sedang asik mandi, tiba-tiba ia melihat bayangan kembarannya di kamar mandi itu. Di kaca kamar mandi terlihat Ploy berdiri di samping Pim. Pim semakin ketakutan dan saudara kembar tidak pernah berhenti. Saat Pim sedang tidur, dia merasakan seperti seolah-olah ada seseorang yang menempel di tubuhnya. Seperti dulu, saat sebelum operasi berlangsung. Bagian kiri tubuhnya itu selalu terasa berat. Seakan ada seseorang yang kembali menempel pada tubuhnya. Arwah Ploy seakan ingin mengembalikan semuanya ke masa lalu. Masa ketika mereka masih satu tubuh. Dan tentu saja bisa kita bayangkan betapa sangat frustasi, betapa sangat ketakutannya si Pim menghadapi teror dari saudara kembarnya ini. Namun, sepertinya ada sesuatu yang ganjil di sini. Arwah Ploy ini tidak hanya sekedar menakut-nakuti Pim, melainkan ia juga tampak sangat marah. Seakan ia ingin membalas dendam. Tapi yang membuat kita semua bingung adalah balas dendam untuk apa? Dan ternyata disinilah film ini mengungkapkan plot twist terbesar. Kira-kira plot twist apa? Selama ini yang kita percayakan si Pim ini adalah seorang saudara kembar yang baik hati. Sedangkan Ploy itu adalah kebalikannya, seseorang yang sangat posesif dan juga egois.
Tapi kenyataannya kalian tahu apa? Ternyata itu semua terbalik. Ploy itu bukan saudara kembar yang mati. Ternyata selama ini yang mati itu adalah Pim. Dan yang hidup, yang kita ikuti ceritanya sejak awal, yang selalu hidup bersama dengan W, dan juga yang selalu dihantui oleh bayangan itu, ternyata itu adalah Ploy. Lah, kok bisa? Ternyata fakta yang mengerikan adalah Ploy lah yang membunuh Pim, yaitu saudara kembarnya sendiri, ketika operasi sedang berlangsung. Karena sejak awal, Ploy sama sekali tidak ingin berpisah dari Pim. Ploy lah yang posesif, Ploy lah yang cemburu pada hubungan Pim dengan W, dan Ploy lah juga yang marah ketika dia tahu bahwa Pim ingin hidup sendiri. Dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Ketika operasi sedang berlangsung, Ploy yang masih terikat pada Pim pada waktu itu memaksa, dia mencekram hingga akhirnya membuat Pim pun tidak selamat. Dan dari sanalah Ploy pun mengambil identitas diri dari Pim. Ia mulai hidup sebagai Pim, berpura-pura menjadi Pim. Ia juga mencintai W sebagai Pim. Jadi hantu yang selama ini selalu membayang-bayangi, selalu menakut-nakuti, itu bukan Ploy, melainkan itu Pim. Kakaknya yang telah ia bunuh di meja operasi. Sang kakak yang tubuhnya menuntut ingin menempel kembali, menuntut balas, dan juga menuntut kebenaran. Pim ingin kebenaran muncul dan kejahatan Ploy dihentikan. Dan satu-satunya orang yang mengetahui semua kebenaran ini adalah sang ibu. Ibu mereka yang sedang sakit keras itu. Dan sang ibu yang merasa bahwa ajalnya sudah semakin mendekat, dia merasa dia harus mengungkapkan semua kebenaran yang dia ketahui selama ini. Jadi dia mulai mencoba berbicara kepada W, tapi tubuhnya sangat lemah. Mulutnya gemetar, nafasnya pendek. Ia ingin mengatakan kebenaran tentang siapa wanita yang bersama dengan menantunya selama ini. Sang ibu berusaha untuk memberitahu W, tapi dia sangat kesulitan untuk bicara karena kondisi tubuhnya yang sudah sangat lemah. Dan ketika mengetahui hal ini, Ploy pun menjadi sangat panik. Dia sangat ketakutan bahwa identitas aslinya akan terbongkar. Jadi dia nekat untuk melakukan sebuah tindakan yang sangat keji. Malam itu, ia memutus mesin oksigen milik ibu kandungnya sendiri. Membiarkan ibunya mati perlahan dalam kesakitan. Hal ini dia lakukan supaya kebenaran itu tidak pernah terungkap, dan dia juga menginginkan W untuk menjadi miliknya seumur hidupnya. Tanpa perasaan, Ploy berdiri di samping ibunya yang tidak berdaya, dan dia berkata lirih, satu-satunya yang tahu kebenaran ini harus pergi. Pokoknya cuma bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuannya Ploy. Karena saking mengerikannya apa yang sudah dia lakukan. Karena bagaimana bisa seorang anak kandung tega membunuh ibunya sendiri. Namun setelah melakukan semua kejahatan itu, tentu saja Pim tidak akan berdiam diri, dia tidak akan meninggalkan Ploy hidup dengan tenang. Teror semakin berlanjut dan menjadi-jadi, membuat mental Ploy semakin tidak stabil. Kehadiran Pim semakin nyata. Ia muncul di mana-mana. Ia muncul di cermin, di balik pintu, bahkan di ujung tempat tidur. Ploy pun berteriak frustasi, "Aku sudah minta maaf. Aku hanya ingin dicintai." Namun Pim tidak menjawab. Ia hanya menatap dengan mata kosong, penuh dengan luka masa lalu. Semakin hari, kondisi mental Ploy semakin terganggu dan semakin tidak terkendali, sehingga hal ini membuat W menjadi semakin cemas dan juga ketakutan. Dan karena dia sudah merasa terlalu tertekan dan mulai curiga dengan tingkah laku sang istri, makanya dia memutuskan untuk membuka pintu kamar terlarang yang ada di rumah tersebut. Karena ternyata selama ini sang istri itu melarang dia untuk memasuki sebuah kamar rahasia. Namun kini karena dia sudah tidak tahan lagi untuk menyembunyikan rasa penasarannya, maka tanpa sepengetahuan istrinya, dia pun mulai membuka pintu kamar tersebut. Dan ketika dia membukanya, samar-samar tercium bau busuk dari sana. Dan ketika dia membuka pintu lebih lebar lagi, dia mendapati sesuatu yang sangat mengerikan di dalamnya.
Karena ternyata di dalam kamar itu dia menemukan ada sesosok jasad perempuan yang sudah diawetkan dan disimpan lama di sana. Selain itu ada banyak sekali foto-foto lama dan juga benda-benda masa kecil dari sekembar Ploy dan juga Pim. Dan pada titik ini, W pun menyadari bahwa yang hidup selama ini bersama dengan dirinya itu bukanlah Pim, melainkan dia adalah Ploy yang menyamar menjadi Pim sejak operasi itu terjadi. Dan saat W masih terlalu terkejut, masih shock karena melihat jasad tersebut, tanpa dia sadari, Ploy pun muncul di pintu kamar. Dan ketika Ploy melihat bahwa W ada di dalam ruangan kamar rahasia itu, ekspresi wajah Ploy pun langsung berubah seketika. Wajahnya pucat, matanya merah, nafasnya cepat, tubuhnya sangat tegang seolah siap untuk menyerang. Ia pun berbisik dengan suara pecah, "Kenapa kamu masuk ke sini?" Lalu perlahan, bisikan itu pun berubah menjadi teriakan. "Kenapa kamu masuk ke sini?" Dan seketika itu juga Ploy langsung berlari menyerang W. Dia menerjang tubuh W dengan sangat keras, dan seketika W langsung jatuh menabrak meja. Benda-benda di altar yang ada di kamar tersebut langsung berjatuhan, dan jasad Pim pun hampir ikut terseret. Ploy pun memukuli W sambil menangis marah. "Kamu mau ambil dia dariku." Dan saat W mencoba untuk bangun, Ploy pun langsung mencekik leher dari W. Dan tangannya si Ploy ini terasa sangat kuat karena ia melakukannya dalam keadaan yang sangat histeris. W terengah-engah sambil mencoba menahan serangan, mencoba menahan tangannya si Ploy. Namun tenaga Ploy sangat kuat, dia terus memaksa mencekik leher W sambil berkata, "Kamu ini milik Pim, dan aku ini Pim. Kamu harus bersama denganku selamanya." Namun untungnya dengan sisa-sisa tenaganya, W berhasil menendang Ploy hingga tubuh Ploy pun menghantam lemari kayu. Ploy terjatuh, tetapi itu tidak lama. Ia bangkit dengan cepat seperti orang kesurupan, dan wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Rambutnya acak-acakan, tatapan matanya sangat liar, dan mulutnya gemetar menahan antara amarah dan juga tangisan. Dan setelah itu, Ploy pun meraih pecahan kaca dari meja yang telah hancur. Dia segera mengayunkannya ke arah W sambil berteriak, "Kalau kamu tidak mau bersama denganku, maka kamu juga tidak bisa bersama dengan siapapun." Ploy menyerang dengan brutal dengan ayunan pecahan kaca itu berkali-kali. Namun untungnya W segera memegang kedua pergelangan tangannya dari Ploy untuk menghentikan tusukan yang sangat brutal itu. Keduanya berjuang secara mati-matian. Ploy terus saja menjerit, "Kamu milik aku!" Sementara itu W juga nggak mau kalah, dia juga berteriak dengan sangat keras, "Pim sudah mati, kamu Ploy. Kamu ternyata adalah Ploy, selama ini kamu tuh Ploy." Dan kalimat itu tentu saja membuat Ploy semakin marah, semakin histeris, karena ia tidak mau diingatkan dengan kenyataan pahit tersebut. Dan dalam pergulatan itu, Ploy tanpa sengaja mendorong altar, hingga lilin terjatuh ke kain, dan api yang awalnya menyala kecil langsung merambat cepat. Namun fokus Ploy hanya pada W. Ia sama sekali tidak peduli bahwa rumah itu sudah mulai terbakar. Api semakin berkobar, semakin besar, dan W berusaha untuk kabur, tapi Ploy menarik kaki W dengan sangat cepat. Ia menyeret W sambil berteriak, "Kalau aku mati, kamu juga harus ikut mati." Ploy memegang pecahan kaca lagi, dan ia mencoba menusuk W untuk terakhir kalinya. Namun untungnya W berhasil menendang Ploy dengan sangat keras hingga akhirnya dia terlempar. Api semakin membesar, asap memenuhi rumah itu, dan W terseok-seok keluar dari rumah itu sambil terbatuk-batuk. Ploy mencoba bangun untuk menyerangnya lagi, tetapi api sudah terlalu besar. Bangunan runtuh, dan Ploy pun terperangkap dalam kobaran itu. Ploy pun meninggal. Lalu adegan terakhir menunjukkan bagaimana jenazahnya diangkut menggunakan ambulan, dan sementara itu terlihat bayangan Pim ikut berjalan di sampingnya. Seakan-akan mengatakan, "Kita lahir bersama, kita mati juga bersama."
Dan nggak terasa cerita kita berakhir sampai di sini. Alone bukan hanya sekedar film horor, melainkan juga sebuah film yang menyorot tentang kegelapan batin manusia, tentang kecemburuan, tentang penyesalan, dan juga tentang obsesi yang terus mengikuti bahkan setelah kematian tiba. Dan pada akhirnya, kita semua pasti sepakat yang paling menakutkan itu bukanlah hantu, melainkan seseorang yang tidak bisa melepaskan dirinya, bahkan dari saudara kandungnya sendiri. Dan terima kasih banyak yang sudah setia, sudah bersabar menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa kembali di cerita lalu berikutnya. Bye-bye.